Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwandi dan kawan saya Agung Pratama dengan NIM yang tertera. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika politik. Tapi sebelum masuk dari pembahasan utama, saya akan menjelaskan apa itu etika sebelum itu. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, adat ataupun kesusilaan. Jadi etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, etika diartikan sebagai sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta hak dan kewajiban moral. Oke, apa itu politik? Kata politik berasal dari kosakata politis yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu sendiri. Politik yaitu suatu usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi. Kata politik itu sendiri sering menimbulkan polemik sebab ada asosiasi yang positif juga negatif. Ada yang beranggapan bahwa politik itu identik dengan perebutan kekuasaan, jabatan. Sedangkan bagi kaum cendekiawan, politik itu suatu wadah untuk memanusiakan seorang pemimpin untuk dapat menggunakan wewenang atau kekuasaan secara adil dan bijaksana. Setelah penjelasan kedua poin di atas, maka tibalah pada intisari penting, yaitu etika politik. Secara substansi, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek sebagai pelaku etika, yakni manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan dengan masyarakat, bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya. Adapun Miriam Budiarjo dalam buku karyanya Dasar-Dasar Ilmu Politik mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Namun, jika kemampuan kekuasaan mendominasi dalam hal mempengaruhi kebijakan di segala bidang yang ada di negara, maka bukan mustahil kekuasaan juga pada akhirnya menjadi pemerintahan absolut. Di sini pentingnya pembagian kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu dengan ajaran trial politikal. Pemisahan kekuasaan negara menjadi 3. Pertama, eksekutif atau pelaksanaan pemerintahan. Kedua, legislatif atau pembuat undang-undang sekaligus memiliki fungsi kontrol atas kebijakan pemerintah. Dan yudikatif atau kehakiman pengawas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Pembagian kekuasaan ini dibuat demi menjaga terjadinya kekuasaan absolut atau mutlak, seperti yang dikatakan oleh Miriam Budiarjo di atas. Pandangan di atas berbeda dengan pandangan Niccolò Machiavelli sebagai pemikir politik di abad pertengahan. Gagasan-gagasan politik beliau terkesan licik dan oportunis. Landasan berpikir Machiavelli terdiri dari pemikiran realis, pragmatis, dan individualis. Dengan teori yang begitu terkenal yaitu politics has no relation to moral. Beliau mengatakan bahwa politik secara realis tidak memiliki hubungan dengan moral. Karena menurut beliau, yang utama dari proses politik adalah merealisasikan kepentingan politik itu sendiri. Bagi Machiavelli, etika dan moral adalah penghalang atas terwujudnya kepentingan politik, sehingga wajar bagi beliau posisi etika dan moral dikesampingkan. Selain teori di atas, Machiavelli juga membangun fondasi gagasan politiknya dengan teori "It's better to be fair than love if you can do both," atau lebih baik ditakuti daripada dicintai jika tidak bisa dua-duanya. Teori ini menjustifikasi teori yang di atas bahwa sebagai politikus harus bisa mengaktualisasi sebagai seorang politik yang ditakuti agar yang menjadi kepentingan bisa tercapai. Ya, mungkin targetnya supaya apapun yang dikatakan oleh pemerintah harus diikuti, entah kebaikan ataupun ya itulah.
Oke. Prinsip-prinsip dasar etika politik yang setahu saya ada 4, lebih mungkin. Pluralisme. Dengan pluralisme dimaksud kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran. Hak asasi manusia. Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Solidaritas bangsa. Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan juga demi orang lain. Solidaritas dilanggar kasar oleh korupsi. Ngeri. Sedangkan demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit untuk menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Sepakat. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampaikan tentang dasar etika politik ataupun politik itu sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Agung Pratama tentang filsafat politik. Check it out. Ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pratama akan menjelaskan sedikit mengenai filsafat politik. Yang pertama, mengenai filsafat. Jadi pada dasarnya filsafat ini bisa dikatakan adalah induk ilmu pengetahuan. Secara definisi, filsafat dibagi menjadi 2 kata. Pertama, philos merupakan cinta, dan sophos kebijaksanaan. Jadi kalau digabung, kira-kira filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Dari hal-hal tersebutlah kemudian lahir ilmu pengetahuan yang baru. Sedangkan politik bagi saya secara sederhananya ialah suatu kegiatan mengenai pemerintahan, kegiatan lain seperti penegakan hukum, otoritas dan lain sebagainya. Itu politik secara mendasar. Nah, selanjutnya secara ini saya searching bahwa filsafat politik atau biasa juga disebut sebagai teori politik adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh otoritas. Ada beberapa pertanyaan utama dalam ilmu filsafat politik. Antara lain ialah, apa sih yang dimaksud dengan konsep-konsep tersebut? Apa yang melegitimasi otoritas suatu pemerintahan? Hak-hak dan kebebasan apa saja yang dimiliki warga negara dan harus dilindungi oleh pemerintah? Dan apa kewajiban negara kepada pemerintah yang sah? Hal-hal ini menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ada di filsafat politik sebenarnya. Filsafat politik juga mempunyai bagian utama dari ilmu politik dalam hal pembuatan teori, dalam hal penemuan teori dan lain sebagainya, penemuan teori-teori baru, kajian studi keilmuan. Kita menggunakan filsafat politik, tentunya kajian studi keilmuan, ilmu politik. Kajian studi keilmuannya pun secara historis berfokus pada sejarah pemikiran politik dan teori politik kontemporer, atau dari teori politik normatif ke berbagai pendekatan kritis. Selanjutnya, filsafat politik juga biasanya didefinisikan sebagai suatu refleksi filsafat tentang bagaimana kehidupan bersama kita ditata. Soal-soal kehidupan bersama itu mencakup tata politik, bentuk negara, pengaturan pajak, tata ekonomi, dan lain sebagainya. Hal-hal ini kemudian
dibahas dalam filsafat politik. Secara sederhananya bahwa dalam setiap pengemukaan teori-teori tentang politik, kita harus memakai pendekatan atau memakai cara berpikir kita harus melalui filsafat politik. Jadi penting sebenarnya untuk kita sebagai warga negara Indonesia menggunakan filsafat politik dalam hal penjalanan roda pemerintahan. Contohnya, karena tadi saya katakan bahwa filsafat adalah cinta kan kebijaksanaan, politik adalah sebuah kegiatan. Berarti kalau kita menggunakan cara berpikir ini, maka dalam hal mengambil sebuah kebijakan kita akan lebih bijaksana dan lebih mengedepankan apa-apa yang mungkin diperlukan oleh masyarakat secara khususnya. Itu mungkin sedikit gambaran saya mengenai filsafat politik. Untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi lagi tentang hal ini. Sekian dari saya, terima kasih.